Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, mohon izin cek suara terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat teras PPA sekalian, boleh dibantu untuk memberikan responnya di kolom chat dengan mengetik suara jelas atau kurang jelas, Mbak Nida. Insya Allah, dari Bunda Idra nih ya, jelas mantap. Alhamdulillah jelas Neng. Ada yang Neng, ada yang Mbak nih ya, Insya Allah. Alhamdulillah jelas Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak atas responnya sahabat teras PPA sekalian. Masya Allah sudah berjumpa dan juga berkumpul kembali dalam ruangan Zoom webinar teras PPA yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Baik, mohon izin perkenalkan, nama saya Nida Aulia Rosyad atau boleh disapa dekat dengan Mbak Nida. Insya Allah pada kesempatan malam yang sangat spesial dan juga berbahagia ini dan juga berbarokah ini akan membersamai keluarga teras sekalian. Dan tak lupa saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak Ibu sahabat jannah, sahabat teras PPA sekalian dalam acara Teras Talk Show bersama Bunda Dwi Fitri Ambarina atau yang disapa dekat dengan Bunda Ambar dengan tema mendesain ulang otak, seni mengenali diri untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, untuk informasi sedikit, sahabat-sahabat webinar Teras PPA sekalian, alhamdulillah Teras PPA ini sudah terselenggara kurang lebih 2 tahun lebih, dan ada program terbaru dari Teras PPA ini yaitu Teras Talk Show, ya, setiap Rabu ba'da subuh, dan juga yang untuk umum setiap hari Kamis malam atau ba'da Jumat, malam Jumat maksudnya ya, seperti itu. Baik, acara webinar Teras PPA ini yang tentunya diselenggarakan oleh PPA Institute ya, sahabat-sahabat teras sekalian. Baik, keluarga teras PPA sekalian, marilah bersama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabar Bapak Ibu keluarga teras PPA pada malam hari ini? Insya Allah saya ingin coba menyapa dan juga mengajak ngobrol ya. Masya Allah, ajak ngobrol nih. Baik, sudah ada siapa saja? Kita lihat yang open kamera pada malam hari ini sudah ada Bunda Mutiah ya. Assalamualaikum Bunda, sehat ya? Sudah ada Bunda Siti Maryam dari Bekasi ya, sudah ada Bunda Ghafaro Nurul Az-Zahro, kemudian ada siapa lagi ini, Bunda Maya, ada Ayah Asrul Dwi ya, ada Bunda Habibur Rahman, kemudian ada Bunda Rini Juniawati ya, sudah ada Bunda siapa lagi ini, Andina Rasita ya, sudah ada Bunda Erna Budiati dari Jogja ya, sudah ada Bunda Suwarni, sudah ada Bunda Widya, ada Ayah, ini Ayah atau Bunda ini Mega Muslitasari, Masya Allah.
Sini ada Bunda Helmiati juga. Dan ayah bunda Masya Allah yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat serta takzim saya pada malam hari ini. Baik, seperti biasa sebelum kita bersama-sama menyimak kajian dari webinar Teras PPA pada hari ini, mohon izin bagi Bapak Ibu agar dapat mengganti nama beserta asal wilayahnya. Kemudian bagi yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kamera, dipersilahkan untuk mengaktifkannya, gunakan earphone atau juga headset agar materi dapat didengar dengan jelas. Kemudian siapkan alat mencatat guna mencatat kalimat-kalimat ajaib atau penting yang mungkin saja tidak ada di dalam slide, namun disampaikan secara langsung oleh pembicara kita pada malam hari ini. Serta tentunya kondisikan ruangan dengan baik agar menambah rasa khidmat selama acara berlangsung. Baiklah keluarga webinar Teras PPA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita sapa guru kita bersama, pemateri kita yang luar biasa cantik solihah, Masya Allah, yang mana insya Allah akan membersamai kita pada malam hari ini, yaitu Bunda Dwi Fitri Ambarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Kanida, sehat Kak? Ya Allah, Alhamdulillah sehat Bunda. Berjumpa kembali, senang banget nih ya Bapak Ibu sekalian. Bunda sehat kabarnya? Alhamdulillah, khair Kak. Alhamdulillah khair ya Bunda ya. Baik Bunda, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang mendesain ulang otak nih. Nah sebelum kita masuk ke dalam full versinya, bisa dikabarkan dulu atau diinformasikan kepada keluarga webinar Teras PPA, trailernya ini seperti apa ini mendesain ulang otak ya Bunda? Ya, trailernya adalah ternyata kita bisa mendesain. Kan selama ini kita mengira otak itu ya udah segitu aja sedikasihnya sama Allah gitu kan, tanpa kita bisa berbuat apa-apa. Nah ternyata setelah kita pelajari lebih lanjut lagi nanti ya ke depannya, ternyata kita bisa berbuat sesuatu loh sama sesuatu yang sudah Allah titipkan di tubuh kita ini, dan itu juga menjadi wasilah kita semakin mengenal siapa diri kita dan akan kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Biar kita bisa ngerasain lebih nikmatnya ibadah, nikmatnya nikmatnya hidup di dunia ini dengan segala sesuatu yang Allah kasih semuanya. Gitu Kak trailernya. Masya Allah, ya sempat terfikirkan juga ya Bunda, ya ini otak ternyata bisa didesain ya, mendesain ulang bagaimana caranya mendesain, tapi ternyata untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala nih, Masya Allah menarik banget nih Bunda. Baiklah, seperti yang sudah dikabarkan ya, sudah disampaikan oleh Bunda Ambar bahwa seni untuk mendesain ulang otak ini untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ya tentunya. Dan tentunya baik saja kita tidak perlu lama-lama lagi karena sepertinya keluarga Teras PPA ini sudah sangat menunggu-nunggu dan juga menanti-nanti. Dengan begitu saya persilahkan kepada Bunda Ambar untuk membawakan materi yang bertemakan mendesain ulang otak, seni mengenali diri untuk mengenal Allah. Kepada Bunda Ambar dipersilahkan. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Kanida atas kesempatannya. Bismillah, sebelum kita mulai izin sambil share screen ya Kanida ya. Kayak mana tadi? Ya, sudah muncul Kak gambarnya? Alhamdulillah sudah Bunda. Sudah ya. Oke, sudah lancar suaranya? Terdengar jelas? Alhamdulillah jelas ya? Bunda. Siap. Jelas. Alhamdulillah. Kawan-kawan, sebelum kita mulai, kita sama-sama tundukkan hati, kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ini mendapatkan keberkahan dan insya Allah Allah limpahkan banyak kebaikan manfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik kawan-kawan, alhamdulillah hari ini senang sekali rasanya bisa
silaturahim lagi sama kawan-kawan semua di sini, ayah bunda, abang kakak, dalam rangka kita berupaya untuk ikhtiar mengenal siapa Tuhan kita melalui wasilah mengenal siapa diri kita. Karena barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal siapa Robnya. Selama ini mungkin kita bingung gitu ya. Gimana sebenarnya sih cara kita mencintai Allah tuh gimana bentuknya? Gimana kita bisa cinta sama sesuatu gitu ya? Kalau kita tidak paham, tidak tahu sesuatu itu apa. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui agar kita bisa cinta gitu ya. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf. Bismillah, hari ini kawan-kawan izinkan kita menyelami ke dalam diri kita sendiri. Kita akan menyelami kedalaman lautan diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk kita mengenal siapa diri kita dan tentunya kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Nah, hari ini judulnya mendesain ulang otak ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, mendesain ulang otak, emangnya otak bisa didesain ya? Ya emangnya otak itu kayak gambar apa gitu ya, sampai bisa didesainnya? Ternyata kabar baiknya bisa. Ya. Dan ini sesuatu yang fitrah yang sudah Allah kasih, insya Allah bisa kita optimalkan gitu ya melalui ilmu neuroscience yang sudah mungkin saya sering menyampaikan. Itu tentang ilmu syaraf ya, sel-sel otak di mana kekencengan ya? Ya Bunda, mohon izin back sound-nya bisa dikecilkan sedikit. Dulu ya. Oke, sebentar kalau gitu ya. Saya kecilkan dulu kalau gitu. Bentar. Nah, saya coba lagi bismillah. Oke. Gimana Kandida? Ya, masih agak besar sedikit Bunda. Agak besar ya. Atau dimatikan aja ya backsound-nya ya. Baik, boleh Bunda. Nah, biar nggak usah pakai backsound aja. Oke, bismillah. Ya, sudah keluar gambarnya ya? Siap, sudah Bunda. Ya, nah insya Allah malam ini kita akan lebih banyak membahas lagi tentang neuroscience ya. Neuroscience itu ilmu tentang sel-sel saraf yang ada di tubuh manusia, yang ada di otak, yang ada di jantung, yang ada di seluruh tubuh kita. Ya. Nah, sebelum kita bisa mendesain, ya, kita perlu mengenal ya, organ mana sih yang akan kita kaji kali ini. Nah, ini ada gambar otak ya, kawan-kawan. Otak ini organ yang dipersepsi sebagai tempat bersemayamnya jiwa. Jadi, jiwa itu mungkin kita kalau untuk membayangkan jiwa itu seperti apa sih bentuknya ya. Kan mungkin tidak terlihat, tidak terasa, tidak berbentuk gitu kan. Tapi jiwa itu kan punya memori, ya, punya kenangan, punya yang dirasa. Nah, otak ini adalah organ di manusia yang dipersepsi sebagai bersemayamnya jiwa. Nah, ini fungsinya itu ada bisa dipetakan dengan baik. Ya, nanti ada jiwa, ada ruh. Nanti kita di belakang akan bahas apa perbedaannya. Nah, kawan-kawan di sini kita lihat tentang perkembangan otak. Bahwa Masya Allah, otak manusia itu dari semenjak lahir gitu ya, perkembangan otak itu setiap menit itu ada 250.000 sel syaraf yang berkembang.
Jadi dari usia bayi ke anak-anak sampai sekarang itu setiap menitnya tuh bertambah sekitar 250.000 sel saraf. Sel otaknya sampai mungkin kurang lebih sekitar 18 tahun gitu ya. Perkembangannya itu pesat sekali. Jadi semakin besar semakin pesat. Jadi terbayang ya gimana banyaknya sel saraf di tubuh kita. Para ahli menyebutkan ada sekitar 100 miliar neuron sel saraf di otak kita. Nah, ini sel-sel saraf ini ya kawan-kawan, ini terlihatnya seperti yang menyambung ya, seperti yang menyambung. Padahal sebetulnya tidak, dia ada jarak. Satu sama lain itu ada jarak. Jadi untuk menyambungkan informasi itu dia tidak nempel. Nah, ada jarak. Untuk mentransfer informasinya dia ada zat kimia, disebutnya neurotransmitter itu. Nah, perkembangan ini sampai kurang lebih ada di 100 miliar neuron. Bayangkan ya 100 miliar itu banyak sekali sel saraf di tubuh manusia. Jadi seperti apa memori yang bisa di handle sama otak kita ini luar biasa. Nah, ini perkembangan otak, ini cukup jadi pengetahuan kita aja. Ini perkembangan awal otak di masa janin. Ketika kita dalam kandungan ini sekitar usia berapa minggu, naik lagi berapa minggu gitu ya. Berapa hari, berapa minggu, ini sekitar 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, otaknya berkembang besar kan? Sampai akhirnya ini sekitar 9 bulan ketika bayi siap dilahirkan, otaknya sudah tumbuh utuh sempurna. Ya. Nah, ini neural tube ini, di sel-sel otak ini, ada yang sebagiannya menjadi sel saraf di sum-sum tulang belakang, sel saraf pusat gitu ya, ada juga yang sernulacus itu menjadi sistem saraf tepi. Itu saraf-saraf kecil di sel saraf pusat ya, saraf-saraf tepi. Ini kita akan bahas cepat aja di sini. Nah, 75% perkembangan otak anak terjadi sebelum usia 3 tahun. Jadi ayah bunda yang masih punya batita di bawah 3 tahun, itu perkembangan otaknya baru 75%. Dan yang punya anak balita itu perkembangannya di atas 90%. Jadi perkembangan anak ini memang, perkembangan otak ini perlu, disebut juga sebagai golden age gitu ya, usia perkembangan emas. Jadi di masa-masa seperti ini perlu nutrisi yang baik nutrisi fisiknya maupun nutrisi psikisnya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, ini ada tahapan perkembangan kecerdasan. Nah, bagi kawan-kawan yang punya batita usia 0 sampai 3 tahun, itu dia akan lebih banyak pengalaman melihat, mendengar, dan menyentuh. Jadi ketika anak-anak usia batita ini, biarkan mereka lebih banyak mengeksplorasi dengan penglihatannya, pendengarannya, dengan sentuhannya. Selagi itu tidak berbahaya, biarkan. Ini ada gambar bayi naik baby walker ini. Nah, sebetulnya kalau naik baby walker ini juga kurang baik ya. Karena apa? Dia pengalaman merangkaknya itu nanti nggak ada. Jadi si stimulus organ geraknya untuk menyentuhnya, kekuatan lututnya gitu kan, itu berkurang nanti. Karena dia distimulasi pakai baby walker ini. Jadi sebenarnya kalau anak usia 0 sampai 3 tahun biar aja dia merangkak. Mungkin sepintas kita suka capek ya, apalagi ibu-ibu gitu ya yang dengan keriuhannya gitu kan, baru mau makan, anaknya udah merangkak sana kabur gitu kan. Nah, itu biarin aja. Selagi tidak berbahaya, itu biarkan. Jadi jangan gara-gara kita pengen anteng, bayinya masukin baby walker aja biar tenang, enggak. Jadi itu pengalaman merangkaknya nanti dia berkurang. Nah, selanjutnya usia 4 sampai 8 tahun dia akan melihat, mendengar, dan menyentuh dengan penuh perhatian. Dia fokus gitu ya, lebih perhatian. Dan untuk anak 9 sampai 16 tahun dia melihat, mendengar, dan menyentuh untuk menganalisa. Jadi dia lagi proses tuh menganalisa, menerima di informasi pikirannya. Jadi kalau anak ayah bunda sekitar usia 11 tahun itu belum paham, 10-11 tahun, ya itu memang wajar karena mereka belum paham seutuhnya. Kadang kita suka bilang kalau udah kesel gitu ya, berkali-kali bunda bilang kamu tuh nggak ngerti-ngerti misalnya, ya emang belum ngerti gitu, karena memang proses analisanya masih berproses di situ gitu. Hati-hati ketika kita menyampaikan sesuatu sama anak, ketika kita kesel gitu ya, kita udah berulang kali bilang, tapi dia nggak ngerti-ngerti, akhirnya malah kita ngasih luka batin ke anak gitu ya. Nah, selanjutnya ini fase
di 0 sampai 16 tahun itu golden age dalam usia pembelajaran. Ini ada juga disebut dengan fase myelinasi. Jadi fase ini ketika sel otak, sel saraf di otak itu tumbuh berkembang lagi pesat-pesatnya. Jadi lagi tersambung-sambung tuh sel otaknya. Jadi ada lapisan lemak yang melapisinya itu lagi berkembang optimal. Proses 0 sampai 16 tahun ini memang luar biasa ya Bunda. Misalnya nih ketika anak perempuan kita yang sedang haid gitu ya, dia biasanya jutek gitu kan, ditanya judes, jawab seperlunya, terus uring-uringan gitu kan. Nah tugas kita sebagai orang tua itu ya dampingi saja prosesnya gitu. Fasenya memang lagi menurun seperti itu kita dampingin. Jangan malah sama orang tua ngelawan, jutek nggak sopan, nah nggak kayak gitu. Karena anak perempuan lagi haid itu memang kondisinya seperti itu. Perlu ya udah dampingi aja, temenin aja. Gitu. Jangankan anak-anak remaja perempuan, kadang kita aja yang udah usia segini gitu ya, kalau lagi haid itu, Masya Allah, udah kayak pengen makan orang gitu ya. Nggak tahu kenapa ada masalah sepele itu kayak yang wah dianggap gede gitu. Jadi memang fase ini fase yang berat. Jadi kalau misalkan ayah bunda yang punya anak perempuan yang sudah haid, boleh dicatetin tuh tanggal haid-haid anaknya gitu. Tanggal berapa nih kira-kira dia haid? Oh kok udah jutek? Oh cek kalendernya nih, oh jangan-jangan mau haid gitu ya. Atau kita juga mungkin ya emak-emak gitu ya, kalau udah mulai nggak enak nih kerasa, bilang aja sama orang-orang di rumah pengumuman, sebentar lagi mau haid gitu. Jadi biar orang-orang di rumah tuh paham, oh iya ya oke gitu. Nah karena memang perkembangan hormonal seperti ini fasenya cukup berat. Gitu. Jadi memang jangan sampai di fase yang sedang daun ini justru kita malah malah memberikan efek kesan yang buruk gitu, yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Jadi di fase 0 sampai 16 ini ayah bunda ketika buah hati kita sedang berkembang, temenin aja udah. Nggak usah jangan pakai dimarah-marahin, apalagi dibentak-bentak. Karena dia juga lagi prosesnya tuh proses berat. Naik turun hormonalnya itu juga berat. Nah, selanjutnya ini tentang neuron kita ya. Nah, ini gambar satu sel saraf ya Bunda ya. Nah, satu sel saraf ini ujung-ujungnya ada yang namanya dendrit. Setiap satu sel saraf ini bisa tersambung maksimal 20 dendrit. Masya Allah, bayangkan satu sel saraf itu bisa bikin sambungan 20 sambungan. Kalau handphone kan kita sambungannya paling cuma berapa ya? 2, colokan headset sama colokan kabel. Atau misalnya laptop kita sambungannya paling berapa ya? Colokan USB, colokan headset, colokan internet, colokan HDMI paling 10 gitu ya maksimal. 10 sambungan. Sedangkan sel saraf di otak kita, satu sel sarafnya saja bisa menyambungkan sampai 20.000 dendrit. Jadi bayangkan gimana kapasitasnya, hebatnya otak kita. Masya Allah yang Allah titipkan pada kita. Dan setiap dendrit bercabang menjadi sinaps. Ya Allah, lihat. Dan sinaps ini, ujung-ujung sel saraf tadi yang saya bilang, sebetulnya tidak menyambung. Sinaps yang satu dengan sinaps yang lain itu tidak bersambung. Hanya ada jarak. Jadi nggak nempel rapat gini, nggak, tapi ada jarak. Dan untuk transfer informasinya, itu dia ada zat kimia yang namanya neurotransmitter. Nah, ketika kita mendidik anak-anak kita jangan suka menyamakan dengan pendidikan kita di waktu kecil sama orang tua kita. Kita sering bilang dulu zaman bunda, zaman ayahmu kayak gini gitu ya. Kalau ada pujian marah harus dilempar, harus dipukul gitu kan. Ya, selalu membandingkan masa pengasuhan orang tua kita dengan pengasuhan kita sekarang. Padahal menurut para ahli, ini satu sel saraf kita dengan satu sel saraf anak-anak kita itu berbeda kecanggihannya. Jadi setiap sel saraf ini seperti komputer tercanggih di zamannya. Jadi ketika kita terlahir zaman tahun 80-an misalnya, tahun 70-an, itu sebanding dengan kecanggihan teknologi di tahun itu. Dan anak-anak sekarang, sel-sel otaknya, kecanggihan otaknya, yang lahir tahun di atas 2000-an, itu kecanggihannya seperti gadget yang tercipta di atas tahun 2000-an. Ya kan? Misalnya nih, TV-TV kita pada zaman dulu ya, ketika kita nonton TV-nya saat jelek gitu ya, dibenerinnya kan cukup dipukul bisa ya. Terus ketika dipukul beres dia kan gambarnya bagus lagi. Coba kalau gadget sekarang,
Jangankan dipukul, jatuh sedikit aja, kan LCD-nya kena lah, apanya kena. Jadi memang, beda perlakuannya gadget zaman dulu dengan gadget zaman sekarang. Jadi begitupun dengan pengasuhan kita, eee, perlu dibedakan. Jangan disamaratakan pengasuhan kita zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi jangan lagi suka membandingkan, dulu zaman Bunda mah kalau ada apa-apa teh, wah dilempar pakai penghapus papan tulis atau dicepret pakai penggaris panjang dari kayu gitu kan. Itu kan zaman dulu gitu, zaman sekarang kan beda. Nah, orang-orang dulu itu kan lahirannya kolonial ya, zaman-zaman kolonial. Jadi ketika sesuatu itu harus bisa nurut kalau dipukul atau digertak atau dibentak. Kan kalau zaman sekarang enggak, ya. Otak zaman sekarang tuh kelebihannya anak-anak kita itu mereka daya serapnya tinggi, daya tampungnya tinggi ya, kapasitas penampungan otaknya tuh gigabyte-nya besar kalau di gadget itu. Itu tadi, tapi memang dia lebih gampang rapuh. Nah, jadi terus nih, setiap dendrit ini bercabang menjadi beberapa sinap. Sinap ini ada suaranya? Aman, Bunda. Ada kan? Ada ya, aman ya. Nah, sinap ini juga bergantung dari nutrisi, pengaruh dari nutrisi makanan juga. Dan satu sel saraf ini adalah yang akan kita bahas nanti tentang kemampuan mendesain. Ya, untuk mendesain apa sih yang kita inginkan. Ya. Gimana sih cara belajarnya? Cara mengetahui ada perubahan apa di sel otak kita? Nah, karena kan sekarang alat zaman canggih ya. Alat pemetaan otak itu banyak. Kalau dulu, zaman dulu itu kalau kita mau belajar otak orangnya tuh harus meninggal dulu baru bisa dipelajari gitu kan. Kalau zaman sekarang enggak, udah banyak alat yang bisa mendeteksi apa yang terjadi pada otak dengan alat-alat yang sudah canggih. Nih, contoh aja ya, nggak usah dihafal. Nggak akan ada di ujian akhir semester. Dan yang pertama ada komputer axial tomografi. Jadi ini pemindaian otak sama X-ray gitu ya. Untuk melihat kalau ada kelainan struktural. Kalau yang kedua struktural magnetic resonance ini itu scan otak dengan melihat kandungan air yang ada di otak gitu ya. Dan ini resolusinya lebih baik daripada si CAT yang pertama tadi. Nah, kalau yang selanjutnya transcranial magnetic stimulation atau TMS. Jadi ini scanning yang dilakukan memberikan rangsangan non-invasif ke bagian otak tertentu. Jadi perilaku yang ditampilkannya apa, menghasilkan medan magnetit dan itu yang ditelitinya gitu ya. Lalu EEG, elektroencephalograph. Ini untuk menunjukkan ada listrik kah di otak kita, dan itu menunjukkan ketika manusia sedang berbuat sesuatu, beraktivitas sesuatu, ada listrik di bagian mana nih? Kan kalau EKG di jantung ya, karena di jantung juga ada listriknya, makanya bisa dicek untuk lokasi aktif listriknya itu di mana. Gitu kan? Nah, untuk beberapa kasus misalnya karena kita di sel saraf ini ada listrik, mungkin untuk kasus misalnya yang orang epilepsi itu kan lompatan listriknya terlalu jauh gitu ya. Jadi harusnya dari sini ke sini dia loncatnya terlalu jauh. Nah, itulah yang epilepsi itu loncatan listriknya begitu. Kadang kita sering dengar obrolan anak, dia mah listriknya konslet misalnya. Ya memang begitu, berarti memang ada yang konslet gitu ya. Jadi itu bukan bagian dari bullying ya, ngomong otak konslet itu, karena memang itu real, ini fakta. Jadi dibedakan juga antara bullying sama fakta. Tapi meskipun demikian tidak perlu untuk disampaikan ke orang yang memang tidak mengalami lompatan listrik. Ya. Nah, selanjutnya ini PET ini scanning untuk radioaktif ya, yang memanfaatkan radioaktif yang berradiasi rendah, itu dimasukkan ke otak. Dicek radioaktifnya segimana. Ya. Misalnya untuk yang Alzheimer atau yang pikun gitu kan, itu mengalami gangguan radioaktifnya di bagian mana. Kadang kan kita suka lupa gitu, aduh lupa tadi barusan kesini mau ngapain gitu ya. Itu bukan pikun, itu hanya terjadi distraksi ingatan, kita barusan mau ngapain tiba-tiba lupa. Nah, jangan dibilang, aduh pikun nih. Nah, jangan. Itu bisa jadi pikun beneran. Padahal saat itu kita hanya lupa mau ngapain gitu ya. Jangan mau dibilang, aduh udah pikun. Nah, itu malah jadi pikun beneran. Nah, ini ada functional MRI. Jadi, functional MRI ini di manusia gitu ya, orang
masukin kepalanya ke alat itu, dia disuruh beraktivitas, disuruh mengerjakan tugas. Ketika disuruh mengingat sesuatu, nah nanti kejadian dilihat nih, di sebelah mana reaksi otaknya gitu, biar kelihatan. Nah, dan ini Pharmacological Functional MRI itu untuk mengetahui pengaruh obat, terutama untuk obat-obat di daerah otak nanti bekerjanya di daerah mana, gitu ya. Dan ini GTI itu untuk menggambarkan saluran saraf yang menghubungkan bagian otak dengan mengikuti pergerakan air di dalam. Jadi kan di otak kita ada cairan, nah kita nge-scan-nya lewat cairan itu. Ini nggak usah dihafal, kita cepet aja. Nah, ini contoh otak manusia yang di-scan sama functional MRI. Nah, jadi ketika 100 pria dimasukkan ke dalam functional MRI itu, ketika dia suruh bicara, kelihatan yang aktif ternyata otak kirinya yang bicara, yang aktif. Ketika bicara, laki-laki itu otak kirinya yang aktif. Dan ketika dilakukan penelitian terhadap 100 orang wanita yang masuk ke functional MRI itu, ketika dia bicara, yang aktif itu otak kiri kanan. Gitu ya. Ada perbedaannya ya. Jadi kalau misalnya laki-laki yang kena stroke, lumpuhnya sebelah kanan nggak bisa gerak, nah dia akan kesulitan bicara. Karena kan otak kiri itu mengatur tubuh sebelah kanan. Ya, kalau laki-laki lumpuhnya sebelah kanan, dia susah bicara. Nah, terapi bicaranya susah, agak lama. Tapi kalau perempuan yang kena stroke bagian manapun kiri ataupun kanan, itu dia tetap bisa ngomong gitu ya. Makanya perempuan itu ya untungnya kayak gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih sehat, jangan sampai kena stroke gitu ya. Jadi sebagian manapun yang terserang stroke itu tetap masih bisa bicara. Ya. Nah, terus ini bagaimana dengan bentuk jiwa gitu kan tadi sudah dibahas. Bentuk jiwa itu gimana sih? Kita sering ngomong jiwaku gitu ya, jiwa ragaku atau jiwa raga kami kan kalau di lagu Indonesia Raya itu ya. Sebenarnya yang namanya jiwa itu kayak gimana sih ya? Jadi pada zaman dulu itu filsuf orang Yunani itu menyebutkan sesuatu sebagai sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak memiliki ruang. Jadi abstrak gitu. Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba atau ditawang. Enggak ya. Lalu kemudian seiring dengan perkembangan zaman, itu ilmuwan modern bahwa jiwa itu menyebutnya sebagai sesuatu yang struktur otak gitu ya, dengan 100 miliar neuron ini dan triliunan sinaps tadi. Ya. Jadi setelah dipakai alat yang tadi, nih ketika orang berbicara, otak mana saja yang aktif. Ketika sentuh, menyentuh gitu ya, fingertip, otak sebelah mana yang aktif. Dan ketika mendengarkan, otak bagian mana yang aktif. Jadi para ilmuwan bersepakat bahwa ketika seseorang merasakan, berpikir, berbicara, atau menerima sesuatu itu direkam di otak. Jadi jiwa itu bersemayam di otak. Ya, kita akan bahas nih tentang selanjutnya nih, tentang program otak biar lebih jelas lagi. Saya nggak terlalu cepat kan ya ngejelasinnya ya. Nah, program otak ini Allah siapkan ada dua hal. Yang pertama, otak kita ini kayak laptop, kayak gadget kita, bisa diinstal. Ada install bawaan dari sananya, gitu ya. Ada juga install tambahan. Nah, begitu pun dengan otak kita, ada yang sudah diprogram dari dasar, dengan otomatis, dari sononya, atau yang kita sebut dengan qadar. Ya, sudah ditetapkan sama Allah dari sananya. Saya kadarnya sudah jadi perempuan. Itu sudah kata Allah, saya perempuan, ya udah perempuan. Ya, jadi qadar itu, atau sering kita sebut juga takdir. Termasuk juga bakat alami seseorang, watak gitu ya. Kalau di Stephen itu kan kayak sidik jari gitu ya. Nah, itu juga masuknya ke sini. Udah dari sononya. Kadar. Yang kedua, program yang diupayakan atau disambungkan. Jadi sel otak tadi, nah, yang bisa disambungkan itu. Ya. Dan ini yang disebut dengan kodok. Nah, qadar ini salah satunya juga mungkin jodoh Bapak Ibu termasuk ada di qadar ya. Karena ketika misalnya waktu itu ketemu pasangan calon suami,
kerasa deg-degannya nggak? Nah, kan kerasa deg-degan di jantung gitu ya. Itu sambungan di otaknya sudah ada, yaitu calon pasangan kita ya. Nah, ininya apa namanya? Programnya sudah ada di otak, tapi pancarannya itu kerasa di jantung, makanya kerasa deg-degan gitu kan. Kalau sakit hati kerasa nyesek banget, dada sesek. Nah, itu pancarannya kerasa di jantung. Nah, tapi programnya ada di otak gitu ya. Makanya para ahli itu kata apa? Menyebutkan bahwa organ yang ketika disebut kolbu itu seringkali kita mengartikannya dengan hati kan. Padahal kolbu itu kalau merujuk pada organnya itu organ jantung, bukan hati. Karena setelah diteliti kesini-sini nih baru ketahuan ternyata jantung juga punya sel otak, sel memori seperti di otak, sel saraf di otak. Nah, jadi pancarannya adalah softwarenya di sini, pancarannya kerasanya di jantung. Dan rumah takdir itu ada di otak. Masya Allah, Allah sudah siapkan takdir kita ini terinstal di sambungan otomatis ini, ada di kadarnya, sudah ada di takdirnya. Dan kalau kode ini, misalnya kode itu sesuatu yang diupayakan, misalnya saya kodenya menjadi seorang guru, karena saya sebelumnya mengupayakan saya sekolah di sekolah ilmu pendidikan, atau misalkan Bapak Ibu yang polisi, kodenya jadi polisi karena sebelumnya Bapak Ibu sekolah di kepolisian, gitu ya. Nah, yang akan kita desain adalah nih yang sering kali keliru nih di sini, ya, yang sering keliru itu di program yang diupayakannya di kode ini. Jadi ini sebenarnya pembahasan yang apa ya, berkaitan dengan rukun iman. Kalau rukun iman itu kan biasanya kita rukun iman pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu aman. Tapi giliran kita masuk mengimani rukun iman yang keenam, biasanya banyak yang gagal di situ. Kita iman kepada Allah, iya. Kita insya Allah bisa terbebas dari berhala, dari Tuhan-Tuhan lain, tidak menyembah patung, dan sebagainya. Iman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, gitu ya. Iman kepada hari akhir. Nah, tapi ketika iman kepada qada dan qadar ini seringkali kita tidak mengimani gitu. Ketika banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan menurut kita, serta-merta kita nggak terima bahwa ini dari Allah. Kadang kita merasa, ya Allah, kenapa saya harus ditakdirkan seperti ini? Nah, itu rukun iman kelima setengah ini kita seringkali gagal. Dan untuk menjadi mukmin ya harus mengimani rukun iman. Dan biasanya level 1 sampai 5 itu kita aman, tapi ketika masuk ke level 6 qada dan qadar ini kita sering kepleset di sini. Pak Ibu, ketika menerima takdir bahwa kenyataannya kita dititipi suami yang seperti ini, kadang kita nggak terima, ya Allah, kenapa suamiku kayak gini, kenapa nggak kayak suami orang gitu ya. Nah, inilah yang mungkin sering membuat kita nggak sadar mengikis iman kita. Ya Allah, kenapa saya dititipi anak yang seperti ini, nggak kayak anak tetangga itu hafalan Qurannya udah tek gitu ya. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu bawa kertas nggak? Bisa disiapkan kertas, tulis atau di handphone aja deh, kalau nggak ada kertas. Kita latihan gimana sih cara mendesain ulang otak ini. Kita latihan sederhana kecil aja ya sebentar. Yang bawa kertas boleh kertasnya dilipat 2 gitu ya, dilipat 2. Siapkan alat tulisnya juga, pensil atau pulpen. Yang nggak ada kertas boleh di handphone. Boleh kita buat 2 kolom, ya. Kita tulis kolom A dan kolom B. Ini kenapa harus ditulis? Karena masing-masing orang kan berbeda ya. Nah, kita buat ini kolom A dan ini kolom B. Nah, kalau sudah, boleh disiapkan di handphonenya, tulis judulnya kolom A dan di bawahnya tulis kolom B. Boleh kawan-kawan ya, kita latihan sederhana gimana sih cara mendesain ulang otak ini ya. Nah, coba kawan-kawan boleh tuliskan kekhawatiran kawan-kawan yang dirasakan terhadap anak-anak. Bagi yang sudah punya anak ya.
tuliskan 3 kekhawatiran yang dirasakan sama kawan-kawan terhadap anak-anak. Misalnya, saya takut kalau anak saya terjebak LGBT. Atau mungkin saya khawatir kalau anak saya terjebak kebawa narkoba, gitu ya. Atau mungkin saya takut anak saya salah pergaulan misalnya, atau apapun yang ayah bunda khawatirkan, ditakutkan terjadi kepada anak-anak. Sudah? Tuliskan 3 hal. Kalau sudah, boleh dibantu di kolom chat, katakan sudah. Di kolom A ya. Kalau belum nikah, skip aja dulu. Atau ke siapa ya yang dikhawatirkannya ya? Ke ibu deh. Kalau yang belum nikah, apa yang dikhawatirkan terhadap orang tua? Ibu atau ayah? Misalnya takut ibunya kena sakit atau apa, atau takut ayahnya kenapa. Oke, kalau sudah, tuliskannya. Selanjutnya, boleh tuliskan lagi apa yang ayah bunda takutkan atau khawatirkan terhadap pasangan hidup. Terhadap suami atau istri. Kalau udah nikah belum punya anak gimana bun? Ya boleh ke orang tua. Yang belum punya anak boleh ke orang tua. Sekarang nih, yang sudah punya pasangan, tuliskan apa yang dikhawatirkan terhadap pasangan hidup. Yang jomblo, skip dulu aja ya. Yang jomblo perdana apa jomblo single boleh skip dulu aja. Oke. Tuliskan apa yang dikhawatirkan terhadap pasangan hidup. Misalnya, saya takut suami saya nikah lagi. Misalnya, boleh. Atau saya takut suami saya sakit. Misalnya, boleh. Atau saya khawatir kalau suami saya selingkuh. Boleh. Apapun 3 hal yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Ya. Boleh tulis 3 hal. Saya takut suami misalnya, takutnya saya lebih dari 3 bun, boleh nggak? Boleh tulis. Yang lebih dari 3 boleh tulis. Kayaknya banyak banget ya, kalau sama suami ketakutannya. Atau bapak-bapak, boleh ketakutan terhadap istrinya, apa? Saya takut suami saya terjerat riba. Nah, boleh tulis. Apapun yang dikhawatirkan sama bunda-bunda terhadap pasangannya, apapun tulis. Saya takut suami saya tiba-tiba meninggal. Atau saya takut suami saya nggak jujur. Apapun lah. Sudah? Masih di kolom A ya? Kalau sudah boleh respon di kolom chat. Yang sudah boleh tulis sudah. Oke, sudah. Baru 1 nih yang sudah. Apapun ya yang dirasakan, yang ditakutkan, dikhawatirkan, tulis. Oke, kalau sudah, sekarang tuliskan 3 hal apa yang ditakutkan atau dikhawatirkan terhadap diri sendiri. Misalnya, saya takut saya takut tidak bisa menjadi ibu yang baik, misalnya. Saya takut terjerat narkoba, misalnya. Masih di kolom A, yes. Masih di kolom A ya. Jadi segala sesuatu yang dikhawatirkan ini tulisnya di kolom A. Apa yang dikhawatirkan dan ditakutkan terhadap diri sendiri. Ya, boleh ditanya ke dalam dirinya, sebenarnya saya ini takut apa ya terhadap diri saya. Takut saya misalnya, apapun lah yang dirasakan terhadap diri sendiri.
Takut belum bisa jadi ibu dan istri yang baik. Oke. Dan takut anak-anak jadi nggak berakhlak. Yang belum silahkan lanjutkan. Kalau sudah, boleh di kolom chatnya kalau sudah. Sudah Bun, oke. Nah sekarang kita beralih ke kolom B. Ya. Tadi sudah dituliskan tuh yang dikhawatirkan terhadap anak-anak. Nah sekarang kita ke kolom B. Sekarang apa yang Anda harapkan dari anak-anak? Dari anak-anak tadi misalnya kalau yang Anda khawatirkannya, saya khawatir anak saya terjerat narkoba. Jadi harapannya adalah anak saya terbebas dari gangguan narkoba. Ya, sesuai kekhawatirannya ya. Jadi kalau tadi khawatirnya anaknya terjebak LGBT, harapannya adalah anak saya terbebas dari LGBT. Gitu. Kalau misalnya tadi kekhawatirannya anaknya tidak berakhlak, berarti harapannya anak saya memiliki akhlak yang baik, gitu ya. Jadi berdasarkan kekhawatiran yang kita tulis di kolom A tadi. Kita tulis di kolom B. Ya. Gampang lah ya, udah nggak usah tinggal mikir nih, tinggal nerusin yang tadi kan, kekhawatirannya. Kalau misalnya tadi takut terjebak ke pergaulan bebas, berarti harapannya adalah anak saya punya pergaulan yang baik. Gitu. Sudah? Tulis 3 lagi ya, sesuai kekhawatiran yang tadi. Sudah, Bon? Ayah, sudah? Oke, kalau sudah, selanjutnya, apa yang diharapkan dari pasangan? Berdasarkan yang Anda khawatirkan tadi juga. Misalnya kalau tadi saya khawatir suami saya selingkuh, berarti harapannya adalah di kolom B ini, harapan saya suami setia dan menjadikan saya satu-satunya. Ya, gitu ya. Atau kalau misalkan tadi khawatir suaminya sakit, jadi harapannya adalah suaminya sehat. Lalu misalnya tadi kekhawatirannya suaminya tadi terjerat riba, berarti harapannya suami saya menafkahi keluarga dengan harta yang halal, bersih dari riba, gitu ya. Jadi harapannya adalah berdasarkan tadi kekhawatiran yang 3 tadi ditulis di kolom A. Lebih mudah ya. Jadi harapannya dituliskan berdasarkan kekhawatiran yang tadi ditulis di kolom A. Sudah? Oke. Kalau sudah sekarang, apa yang diharapkan dari diri sendiri? Ya, tulis di kolom B, harapan Anda terhadap diri Anda sendiri apa? Berdasarkan kekhawatiran yang tadi di kolom A ya. Kalau tadi saya khawatir misalnya jadi ibu yang tidak baik, nah, harapannya adalah saya menjadi ibu yang baik. Kalau misalnya tadi kekhawatirannya saya khawatir saya terjerat narkoba, harapannya adalah saya terbebas dari narkoba. Berdasarkan yang di kolom A tadi ya. Tulis 3 hal. Sama seperti tadi, harapan-harapan apa yang diinginkan berdasarkan tadi kekhawatiran yang kita tulis di kolom A tadi. Nah, kalau sudah, ya misalnya nih ya, ini kan kolom A ya, yang sebelah kiri ini kolom A. Nah, kolom A ini, kata-kata yang sering nempel di otak kita ini, yang sering kita bayangkan, yang sering kita khawatirkan, itu membentuk sambungan koneksi di otak. Ya, membuat koneksi di otak. Misalnya saya khawatir tadi misalnya anak saya kena narkoba, itu nyambung tuh satu.
Kalau sering menjadi kekhawatiran yang terus-menerus, itu sambungannya semakin lama semakin menebal. Misalnya tiap hari ibu mikirin gitu ya, overthinking, terus anaknya, aduh anak saya takut kena narkoba, sehari mikirin satu, terus besoknya mikirin lagi, aduh anak saya takut kena narkoba, itu sambungannya jadi dua. Terus besoknya mikir lagi, aduh anak saya takut kena narkoba, jadi tiga sambungannya. Kalau semakin hari semakin terus dipikirkan, itu sambungannya semakin menebal dan semakin erat, semakin kuat. Bayangkan kita sudah berapa lama menyimpan kekhawatiran ini ada di pikiran kita. Baik itu kekhawatiran terhadap anak, kekhawatiran terhadap pasangan, maupun kekhawatiran terhadap diri sendiri. Kalau hal itu menjadi kekhawatiran kita yang berulang-ulang dan sudah menahun ada di benak kita, itu sambungannya kuat banget. Kuat banget. Misalnya kita curiga terusnya sama pasangan, aduh nanti dia selingkuh nih, aduh nanti diam-diam dia kawin lagi nih di belakang misalnya ya, aduh nanti dia diam-diam apa gitu kan. Nah itu berapa tahun kita menyambungkan sendiri sambungan-sambungan koneksi di otak itu dengan sengaja. Karena apa? Apapun proses informasi yang diterima sama otak itu membuat sambungan. Karena apa? Ingat tadi satu sel saraf tadi bisa membuat sampai 20.000 sambungan. Kan Masya Allah banyaknya. Bisa jadi satu sambungan itu penuh sama prasangka negatif yang kita bikin sendiri. Akhirnya kita bikin sambungan-sambungan negatif yang kita bangun sendiri. Akhirnya kita nggak nyaman sama pikiran yang kita bangun sendiri sebenarnya. Dan itu kan belum tentu terjadi. Belum tentu kejadian kayak gitu. Tapi yang kita khawatirkan di otak kita, aduh jangan-jangan nanti dia di belakang main apa gitu ya. Jangan-jangan nanti anak-anak terjebak pergaulannya gimana. Misalnya gitu kan. Atau misalnya anak kita punya anak laki-laki yang udah dewasa, dia pengen olahraga nge-gym gitu kan. Di pikiran kita, mindset kita, aduh di tempat gym itu tempatnya banyaknya cowok-cowok gay gitu kan. Wah di sini udah overthinking banget kan. Waduh gym itu tempatnya LGBT lah udah. Wah udah jelek banget. Gitu. Kebayang dong kalau di otak kita dipersepsikan bahwa gym itu tempat berkumpulnya LGBT, ketika kita belum ngomong pun itu auranya sudah terpancar nyampe ke anak, padahal kita belum ngomong ke anak dan anak mungkin nggak tahu apa-apa tentang hal ini gitu. Anak kita misalnya benar-benar hanya pengen nge-gym dan dia nggak tahu soal bahwa tempat gym itu banyak orang-orang seperti itu gitu kan. Jadi energi kita itu udah terpancar duluan nyampe. Karena apa? Di otak kita kan ada listrik. Yang namanya listrik ada medan magnet kan, dan medan magnet itu bisa saling menyambung meskipun tidak ada kontak. Jadi meskipun tidak ada kontak, kita belum bicara sama anak, itu vibrasinya bisa nyampe ke anak bahwa oh di gym itu tempatnya seperti itu. Jadi ketika anak mau benar-benar nge-gym, kita udah ngejudge negatif duluan. Ya, jadi parno. Terus gimana kita untuk mengatasi kekhawatiran kita? Nah, tenang, kita masih lagi proses belajar ya Bun ya. Santai. Nah, di otak kita ada neuron atau saraf. Nah, sambungan yang diulang-ulang itu semakin menebal. Misalnya, jangan sampai anak saya kena LGBT. Kan kalau menurut teori semantik itu, ketika kita bilang jangan sampai anak saya kena LGBT, yang diterima sama sel saraf kita itu anak sampai kena LGBT gitu. Jadi anak kena LGBT, anak kena LGBT. Jadi yang di mindset kita adalah itu gitu ya. Nah, kita perlu bersyukur kenapa sambungan saraf ini tidak menempel tadi, sinaps yang tadi, ujung-ujung sel saraf tadi tidak menempel kan, tapi ada jarak. Ini untuk apa? Agar memori itu tidak melekat erat selamanya. Bayangkan kalau sel saraf itu melekat erat, itu yang namanya trauma itu tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dipulihkan. Seumur hidup ia akan selalu ingat. Karena apa? Karena melekat erat. Allahu Akbar, Allah itu menciptakan sel saraf manusia tuh ada jaraknya, sinaps. Jadi ketika rekatannya erat, itu bisa dipudarkan dengan proses healing gitu kan, itu bisa dipudarkan. Jadi sambungannya tidak terlalu erat. Jadi jaraknya si neurotransmitternya tidak terlalu banyak. Lemnya itu tidak terlalu rekat ya, agak-agak bisa ini. Nah, begitu ya. Insya Allah luar biasa sekali Allah menciptakan sistem dengan kesempurnaannya gitu ya. Ketika sel saraf manusia begitu cara kerjanya, Allah sudah siapkan.
Nah, kawan-kawan, ini sistem syaraf manusia itu membawa pesan ke seluruh tubuh. Dari mata yang kita lihat itu kan store-nya ke otak. Misalnya saya melihat Ibu Siti Mariam pakai kerudung putih. Nah, itu kan dilihat oleh mata. Ditangkap oleh mata, itu diteruskan ke otak. Dari otak, diteruskan ke seluruh tubuh. Jadi semua pesan yang ditangkap lewat mata, lewat telinga, lewat indera peraba, itu semuanya distorkan ke otak. Dari otak itu diperintahkan ke anggota tubuh untuk berbuat apa selanjutnya. Jadi otak kita ini memang punya kendali besar dalam kehidupan. Jadi dalam ilmu telekomunikasi itu, badan kita nih, tubuh kita ini, itu kalau diibaratkan dalam gadget itu hardware-nya, ya, hardware-nya, casing-nya, perkabelannya, dengan seluruh infrastrukturnya. Dan yang kita sebut dengan jiwa itu, informasi yang terkandung dalam software. Nah, dalam otak kita, software itu. Nah, makanya otak itu kenapa disebut tempat bersemayamnya jiwa, karena jiwa itu software-nya ada di situ. Itu bisa diprogram seperti gadget. Ibaratnya kita beli laptop baru. Instalan dari pabriknya seperti itu. Kita mau nambah, nge-insert misalnya aplikasi apa? Game kah? Atau aplikasi misalnya Corel kah? Atau Microsoft Word kah? Microsoft PowerPoint kah? Atau Microsoft apa? Itu bisa kita install sesuai keperluan kita. Kalau kita memang hanya perlunya ngetik, ya udah insert aja Microsoft Word aja. Itu bisa kita atur. Software-nya bisa kita install. Dan keduanya, badan kita sama jiwa kita itu dihidupi oleh sistem operasi yang kita sebut dalam konteks manusia itu kita sebut dengan ruh. Nah, ada badan sama jiwa itu diaktifasinya sama ruh. Ketika di dalam janin, Allah ciptakan badannya kan, fisiknya kepala sampai kaki gitu kan, jantung segala macam. Lalu Allah juga ciptakan otak sebagai jiwa manusia. Setelah usia 4 bulan kandungan, Allah aktifasikan dengan meniupkan ruh ke dalamnya. Nah, itu begitu proses penciptaannya. Dan setiap manusia itu punya satu memori yang dari awal janin sampai ketika nanti meninggal, itu ada satu memori di tubuh manusia. Itu disebut di tulang tungging ini kan, di belakang itu ketika manusia nanti meninggal, dikuburkan, itu kan semuanya hancur. Kulit kita hancur, daging kita, semuanya hancur, kecuali ada satu bagian yang utuh. Dari awal sampai nanti hari kiamat, sampai nanti dibangkitkan lagi, itu tulang tungging kita utuh gitu ya. Kalau di pesawat itu kayak black box-nya. Jadi semua percakapan dari awal pesawat naik sampai turun, landing lagi, itu di black box semua ada. Begitupun memori manusia dari awal lahir sampai nanti meninggal, sampai dibangkitkan kembali nanti, itu di tulang tunggingnya di black box manusia itu ada. Gitu ya. Jadi ketika nanti dibangkitkan lagi, meskipun tubuh kita sudah hancur, badan kita, jiwa kita akan diaktifasi kembali sama Allah, ditiupkan lagi ruhnya. Meskipun sudah rusak, nanti tulang tunggingnya itu bisa bikin lagi tuh kayak blueprint-nya gitu kan, kayak cetakannya. Meskipun sudah hancur, tapi nanti tetap bisa ngebentuk lagi badan dan jiwa seperti yang kita utuh sekarang. Masya Allah. Ya, ternyata kita memiliki black box. Tulang tungging, bukan tulang punggung. Itu tulang tungging bawah itu. Bagian tulang bawah, jadi bagian tubuh yang tidak akan hancur meskipun manusia sudah bertahun-tahun dimakamkan, tidak akan rusak. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi memori itu semuanya terekam di dalam black box tadi. Jadi even pesawat itu misalnya ada terjadi crash, hilang, kalau black box-nya itu ada, bisa terekam kejadian. Ya. Nah, tubuh kita ini, Ayah Bunda, seperti yang pernah saya bahas di webinar-webinar sebelumnya, kita itu punya dua bagian. Ada tubuh seluler, ya. Tubuh seluler ini fisik kita nih, sel seluler nih, sel nih kulit yang bisa kita cubit. Nah, ini kan sel-sel ya. Tubuh seluler, ada juga yang disebut dengan tubuh bioplasmik. Nah, saya pernah bahas di webinar sebelumnya tubuh bioplasmik itu apa. Jadi setiap orang itu punya pancaran nur, gitu ya. Jadi ini kalau dijelasin panjang lagi sih ya.
Jadi dari otak segala sesuatu yang masuk di setor ke jantung, dari jantung di broadcast ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh itu dikeluarkan dari tubuh manusia, medan magnetiknya ya. Kan kita punya listrik kan, nah itu punya pancaran medan magnetik. Dikeluarkannya lewat apa medan magnetiknya? Lewat ini pembuluh meridian yang ada di bawah, di balik kulit. Medan magnetiknya itu. Dan setiap orang medan magnetiknya berbeda-beda. Ada yang medan magnetiknya kenceng, kumparannya ada yang lambat. Nah, inilah tubuh bioplasmik itu adalah pancaran medan magnetik yang ada di tubuh manusia. Itu ya. Nanti untuk lebih paham lagi bioplasmik itu apa, boleh dicek di video-video YouTube blognya ya. Nah, misalnya tadi kita menuliskan di kolom A yang tadi kan, kita nulis perasaan di kolom A tentang kekhawatiran kita, ketakutan kita, segala macam. Nah, kekhawatiran kita yang ada di otak ini itu terbroadcast bukan hanya ke tubuh kita, tapi karena kita punya medan magnetik tadi, tapi juga terbroadcast ke alam semesta. Jadi kalau kita mengkhawatirkan, misalnya anak kita salah pergaulan, kita mengkhawatirkan suami kita tidak setia atau selingkuh, itu terbroadcast ke alam semesta, keluar sekitar kita. Meskipun misalnya kita nggak ngomong ya, meskipun kita nggak ngomong bahwa kalau anak kita itu takut terkena narkoba misalnya, atau terkena LGBT, atau takut anak kita pindah agama atau segala macam. Tapi pikiran kita ini terpancar dari tubuh kita, nyampe ke anak. Iya, ke alam semesta itu ke sekitar kita, di luar tubuh kita. Ya, apakah tubuh bioplastik? Ya, seperti itu. Jadi meskipun kita tidak bilang ke anak, nak, bunda takut begini-begini, tapi kita udah apa ya? Udah memancarkan energinya gitu. Karena si medan magnetiknya kerasa. Kan darah itu ada zat besinya ya, namanya besi, ada medan magnetiknya. Nah, keluarnya itu lewat pembuluh meridian menjadi medan magnetik ini tadi. Itulah yang disebut dengan tubuh bioplasmik. Nah, energi yang keluar ini atau juga kita sebut sinyal ini sifatnya seperti magnet ya. Jadi dia menarik peristiwa. Peristiwa apa yang ditarik? Peristiwa yang tadi kita takutkan di kolom A. Gimana caranya menarik kembali apa yang sudah terpancar keluar? Nanti sebentar lagi kita bahas. Nah, sinyal ini itu kita akan menarik peristiwa yang ada di luar kita. Peristiwa apa? Peristiwa yang kita khawatirkan, yang kita takutkan tadi. Kalau kita berpikir terus berulang-ulang di kolom A, kekhawatiran terus, takut suami selingkuh, takut suami mendua, takut suami nikah lagi, takut suami sakit, takut anak ini, takut anak itu. Justru itu yang akan menarik peristiwa di luar. Karena apa? Medan magnetik kan menarik magnet. Ya, menarik sekitarnya. Medan magnetiknya juga akan ketarik gitu. Jadi misalnya takut suami sakit gitu ya. Ternyata malah kitanya yang sakit. Nah, ketika kita sakit misalnya tapi suami masih sehat dan kita misalnya tidak bisa melayani kebutuhan suami dengan baik, dan itu misalnya suami perlu nikah lagi ya gimana ya? Belajar merelakan gitu ya. Jadi karena memang apa yang kita pikirkan itu yang akan kita tarik. Ya, YouTube-nya ada YouTube-nya. Nah, selanjutnya gimana cara kerjanya? Nih, cara kerja saraf. Pesan yang dikirimkan di kolom A tadi itu terbroadcast kan seluruh tubuh ya. Sudah jelas dari otak ke jantung, jantung ke seluruh tubuh. Kalau peredaran darah kan begitu ya. Begitupun dengan semua daya listriknya, dengan energinya itu terbroadcast juga. Berarti kemungkinan besar pikiran negatif itu akan memicu pola pikir otak kita juga ya Bun. Ya, betul. Ya Allah, baru terjawab kenapa saya itu ada yang gak beres. Sejak kecil sering disumpah ibu yang jelek, bahkan adik-adik saya juga, astagfirullah ya. Nah, sinyal tersebut sifatnya seperti magnet yang menarik peristiwa. Nah, itu tadi. Ketika kita berpikir takut anak terjebak, justru itulah yang akan terjadi. Kenapa menarik? Nah, terus kita harus gimana dong? Nah, kita desain ulang pikiran baru di kolom B yang tadi. Kita kan sudah membuat sambungan nih. Di kolom A, saya takut anak terjerat narkoba. Kita desain ulang di kolom B. Saya berharap anak terbebas dari narkoba. Itu udah ada sambungan tuh, satu. Nah, meskipun demikian, pikiran lama tidak hilang. Betul. Misalnya,
tetap masih ada kekhawatiran bahwa takut anak kena narkoba. Pikiran itu memang tidak hilang karena sambungan di otak ketika sudah sekali nyambung itu sambungannya tidak bisa hilang, hanya bisa memudar, tidak akan bisa hilang. Nah, selanjutnya kita kuatkan kolom B diulang-ulang agar sambungan menebal. Jadi ketika kita menginginkan anak kita terbebas dari narkoba, kita ucapkan berulang-ulang. Kita sebutkan berulang-ulang. Biar apa? Biar sambungannya, misalnya yang tadi baru 1, tambah lagi. Ya Allah, semoga misalnya saya inginkan anak saya terbebas dari narkoba. Gitu kan? Nah, itu biar apa? Biar sambungannya yang awalnya baru 1, bisa sambung 2. Karena apa? Di kolom A ini, yang sebelumnya yang kita khawatirkan itu sambungannya udah tebel banget. Nah, ketika khawatiran itu terucap, mungkin juga jadi doa, yes. Jadi, sambungan di kolom A, kekhawatiran tadi kan udah bertahun-tahun nih, kekhawatiran kita udah misalnya di alam bawah sadar kita udah takut banget, misalnya suami itu selingkuh lagi. Itu kan sambungannya udah tebel. Udah jadi, overthinkingnya gitu ya. Udah sambungannya udah kuat banget. Kalau di kolom B kan baru 1 nih, baru kita bikin 1 sekarang. Besok kita ulang lagi, tambah lagi sambungannya jadi 2. Besoknya kita ulang lagi jadi 3, sambungannya terus. Jadi kita bisa memilih sambungan mana yang bisa kita kuatkan dan bisa kita tebalkan. Boleh mau kolom A-nya kah atau kolom B yang akan kita tebalkan. Gitu ya. Nah, jejasnya mungkin masih ada gitu ya. Si pikiran lama ini, si hal negatif ini, yang kekhawatiran kita mungkin bekasnya masih ada, jejasnya masih ada, tapi nggak apa-apa. Sudah biarkan dan jangan diulang-ulang lagi. Ya, jadi kalau kolom A ini kan sudah bertahun-tahun nih. Kolom A ini pikiran negatif kita. Nah, kita counter dengan si kolom B yang berulang-ulang. Suaranya kencengin. Nah, itu cara kerja alamiahnya. Nah, pengen gak sih si kolom B ini, karena baru kita buat hari ini nih, baru 1 sambungan. Pengen gak sih tiba-tiba jadi cepat, jadi tebal, jadi banyak? Pengen gak, Bun? Gimana caranya? Kolom A itu kan udah sambungannya kuat. Bisa gak sih di counter dengan kolom B yang kita baru bikin sambungannya sekarang? Nah, pengen, Bun. Nah, dulu waktu kurang lebih kelas 2 SMA saya baca sebuah buku tentang quantum leap thinking. Saya lupa siapa penulisnya, saya dikasih pinjam sama guru BK saya waktu itu, Masya Allah, Ibu Isis Lahiyah, semoga beliau Allah berkahi, Allah panjangkan umurnya. Saya sering dikasih pinjam buku sama beliau, bukunya bagus-bagus. Ya. Salah satunya yang saya ingat adalah quantum leap thinking ini. Nah, dengar tentang kuantum, lompatan, gitu ya. Lompatan pikiran, gitu ya. Dan saya baru tahu itu tahun sekitar 2003, gitu ya. Dan ternyata Allah itu sudah kasih ribuan tahun yang lalu, gitu ya. Ada di dalam Quran surat Az-Zariyat 23, ya. Fa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mithla ma ankum antiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Sekali lagi ya, pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Az-Zariyat 23. Yang bilang bukan ahli, yang bilang bukan guru, tapi Allah langsung yang bilang dalam Quran surat ini. Pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, sebenarnya gimana sih mempercepat sambungan desain baru ini? Gimana ceritanya si kolom B ini biar sambungannya yang asalnya 1, yang asalnya 2, tiba-tiba 3, tiba-tiba tebal. Kan? Inilah yang kita pernah belajar ya, kuantum ikhlas. Gimana sih caranya biar kita cepat-cepat ikhlas? Gimana caranya biar kita bisa tiba-tiba di level ikhlas yang udah dahsyat gitu ya, tanpa ngerasain apa-apa. Lompatan itu gimana sih? Gitu ya. Coba kita bayangkan apa yang diharapkan terjadi di kolom B. Tadi kita lihat lagi nih yang di kolom B apa saja. Ayah Bunda boleh baca lagi yang di kolom B apa. Dilihat lagi kertasnya atau lihat lagi tulisannya, handphonenya tadi. Silakan Ayah Bunda pejamkan matanya, gitu ya. Silakan pejamkan matanya. Bayangkan, divisualisasikan ya, di benak ini dibayangkan. Bayangkan apa yang tadi ditulis di kolom B itu, ya.
sudah terjadi. Ya, boleh dipejamkan matanya, tarik nafasnya, yaitu istighfar. Oke. Bayangkan tadi yang terjadi, apa yang ditulis di kolom B itu sudah terjadi. Tadi misalnya ibu menuliskan suaminya setia, misalnya. Sekarang bayangkan suami ibu itu setia, sudah terjadi gitu ya. Suamiku sampai akhir hayat, sampai tua, sampai kakek nenek itu setia kepadaku selagi aku sehat. Ya. Bayangkan juga apa yang terjadi sama anak tadi di kolom B yang kita harapkan itu sudah terjadi. Misalnya anak saya punya akhlak yang baik, misalnya anak saya apa yang dibayangkan itu bayangkan sudah terjadi. Lalu bayangkan juga terhadap diri sendiri apa yang diharapkan tadi terjadi itu bayangkan sekarang sudah terjadi. Ya. Aktifkan otak kanannya, kan membayangkan itu di otak kanan kan. Kenapa harus membayangkan? Karena itu aktivitasnya ada di otak kanan dan bagian kanan itu mengatur sebelah kiri, badan sebelah kiri, dan jantung kita ada di sebelah kiri. Kenapa perlu membayangkan? Agar konek ke jantungnya cepat. Kalau sudah ada di konek ke jantung cepat, di broadcast ke seluruh tubuhnya juga cepat. Sambungannya semakin menguat banyak. Ya. Sekarang bayangkan di depan ibu ada suami ibu, misalkan ya, sambil meluk ibu, sambil menyayangi ibu dengan sepenuh rasa gitu ya. Dan ibu adalah satu-satunya istri yang sehat yang mendampinginya. Bayangkan. Atau bayangkan apapun yang tadi diharapkan dari suami. Lalu bayangkan juga harapan terhadap diri sendiri itu apa? Misalkan terhadap diri sendiri saya menjadi ibu yang tenang, saya menjadi ibu yang misalnya yang tetap peaceful ketika menghadapi anak-anak yang tantrum tapi tetap tenang gitu kan. Bayangin itu sudah terjadi. Bayangkan. Ketika anak misalnya bikin kacau balau di rumah dan memancing emosi, tapi kita tetap tenang gitu. Bayangkan itu terjadi, ya. Dan sekarang kalau perlu kita kasih jangkar emosi, kita kasih emotional anchor, kepalkan tangan, ayah bunda semua, kepalkan tangan dengan kuat, bilang dalam hati, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Ya, tarik nafas panjang, atur, buka mata pelan. Ya, itu cara mempercepat sambungan baru. Kalau dilakukan berulang-ulang, gitu ya, itu sambungannya cepat banget. Karena apa? Tidak hanya melalui mata, tidak hanya melalui telinga. Ya, tapi semua organ tubuh kita itu semuanya aktif. Tidak hanya mendengarkan, tidak hanya melihat, tapi juga termasuk berbicara. Kalau perlu berbicaranya dikeraskan, agar telinga kita mendengar, lalu tangan kita mengepal, gitu ya. Nah, itu sambungannya cepat sekali banyak. Kalau misalkan dilakukan berulang, itu sambungannya semakin menebal. Bun, tadi saya susah ngebayangin, nggak bisa ngebayangin, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak harus bisa ngebayangin dengan sempurna. Ada mungkin seorang ibu yang ngebayangin detail wajah suaminya, misalkan detail banget tadi pakai baju warna apa, pakai topi warna apa, itu sedetail itu ada. Tapi ada juga ibu yang misalkan susah ngebayangin, saya tadi ngebayanginnya nggak jelas gitu ya, redup ada gitu ya, nggak apa-apa. Itu berkaitan juga sama watak kita. Ada yang jago ngebayangin visualisasi, ada juga yang nggak jago ngebayangin. Bahkan penemu teknik visualisasi ini, Sandy McGregor, itu beliau yang menemukan teknik ini, anaknya mengalami kecelakaan, ya, sudah merasa tenang kayak udah terjadi, masya Allah, Allah, amin ya. Nah, si Sandy McGregor ini anaknya kecelakaan, tulangnya patah, gitu kan, patah tangannya, patah 4, kaki patah. Nah, beliau itu ya namanya anaknya seperti gitu coba, ya, patah tulang 4. Lalu beliau mencoba memiliki sambungan pengharapan di otak gitu ya. Jadi dia itu membayangkan, ketika membayangkan awal itu dia nggak bisa ngebayangin anaknya jalan tuh nggak bisa, hanya membayangkan satu titik hitam aja.
Jadi nggak membayangkan bahwa anaknya sehat lagi tuh nggak. Dia membayangkan titik hitam, dia membuat sambungan pengharapan di otaknya. Dia menyengaja menyambungkan otak, anak saya bisa jalan lagi, sehat lagi seperti sedia kala. Terus seperti itu. Beliau padahal bukan muslim. Beliau tidak berdoa ya Allah, enggak. Hanya menyambungkan otak pengharapan aja, sengaja menyambungkan gitu ya, membayangkan, dan itu hanya titik hitam, tidak sedetail itu membayangkan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah 6 bulan itu sembuh anaknya. Setelah 6 bulan itu beliau yang bukan seorang muslim, yang membayangkannya pun nggak bisa sedetail tadi kita membayangkan kan. Itu alhamdulillah Allah kasih sembuh. Inilah yang disebut dengan lompatan atau kuantum, di mana kita menyebutkan gitu ya, mengucapkan dan membayangkan. Kalau orang NLP itu bilang, neuro language itu, ketika kita menyebutkan itu disebutnya juga afirmasi, atau ketika kita membayangkan disebutnya juga itu visualisasi. Jadi afirmasi dengan visualisasi digabungkan itu luar biasa banget efeknya. Itu sambungannya kita menyengaja banget sambungan baru. Dan ini yang perlu kita tebalkan. Bukan di kolom A yang tadi yang kita tebalkan. Ya, kolom B inilah yang harus terus kita kita proyeksikan buat kita sambungannya biar tebal. Gitu ya kawan-kawan. Nah, sudah mulai terbayang ya. Jadi memang kuantum ini efeknya luar biasa banget ketika kita sering mengulang-ulang. Nah, apalagi misalnya kita sebagai muslim, kita kalau pengen lebih kuat lagi gitu ya, kita angkat tangan kita. Nah, setelah kita angkat tangan kita apa? Ya kita punya Allah yang maha segalanya. Itu kuantum itu lebih dahsyat lagi. Ketika kita sudah menyambungkan otak di kolom B tadi, kita angkat tangan kita, ya Allah. Nah, Allahu Akbar. Itu sambungan kolom A setebal apapun, kalau udah izin Allah, kolom B bisa jadi tebalnya langsung cepet. Ya. Nah, ini. Ini bagi kita yang sudah punya anak, kita damping anak kita dengan tubuh bioplasmik. Nah, tubuh bioplasmik ini apa? Ada lagi ternyata di sini ya. Jadi misalnya nih, ketika kita kalau alumni PPA itu kan bahasanya titip dan temani segala sesuatu yang ada di luar jangkauan kita. Minta ke Allah buat menemani, buat nitip gitu kan. Secara sainsnya ini kita jelaskan di sini. Kenapa ada istilah titip dan temani di keluarga besar PPA ini kan. Nah, contohnya ketika anak pergi tadi gitu ya, anak kita tadi pergi gym, Bun, saya nge-gym. Nah, meskipun kita dalam hati ketar-ketir gitu ya, misalnya nih, ke gym di mana tempatnya? Di sini misalnya, di tempat A misalnya. Waduh, kita kan udah mulai deg-degan kan, kekhawatiran itu pasti ada kan, fitrahnya wajar, nggak apa-apa, jangan ditolak, terima dulu, sadari bahwa kita memang punya kekhawatiran, tapi jangan dikuatkan di situ. Terus nanya, Adek tahu nggak kalau tentang gay gitu? Tahu, misalnya. Oke. Tahu nggak di tempat gym itu ada gaynya? Ada. Waduh, kan kita mulai jiper kan, mulai aduh gimana dong, itu tempat dia tahu ada gaynya, terus gimana dong gitu ya. Tapi sadarin bahwa kita kita bisa mendampingi anak kita dengan tubuh bioplasmik ini. Nah, caranya ada apa? Membroadcast tadi yang kita kuatkan adalah di kolom B. Jangan sampai kolom A yang dikuatkan. Ya. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi misalkan ketika anak kita pergi nge-gym, itu si gaynya itu nggak datang di tempat. Jadi pas anak kita datang ke tempat gymnya, gaynya itu nggak datang. Itu sudah tangan Allah yang bekerja. Masya Allah. Ya, tapi harus kitanya yang minta gitu ya. Nah, anak kita lebih tahu ya, betul. Ya, kita harus minta. Atau misalnya ketika anak kita di tempat umum, misalnya di kendaraan umum, sebelahnya itu mau ada orang jahat, misalnya dia pengedar narkoba, dia mau menyusup anak kita dengan narkoba misalnya. Tapi misalnya karena kan kita sudah menitipkan ya, mendampingi anak kita pakai tubuh bioplasmik kita dengan cara apa? Ya menguatkan si kolom B tadi kan, menguatkan sambungan otak di kolom B tadi. Tiba-tiba si obatnya tuh jatuh pas mau dimasukin ke tas anak kita, misalnya tiba-tiba mobilnya ngerem mendadak, jatuh gitu kan, akhirnya si obatnya jatuh dan anak kita selamat. Itu memang udah di luar nafsa dan tangan Allah yang bekerja. Jadi banyak sekali kuantum-kuantum, keajaiban-keajaiban kalau memang kita menguatkan otot yang ada di kolom B tadi. Ya.
Nah, selanjutnya nih ada berita gembira ya untuk kita semua, para ibu ya, bukan kulit manggis kini ada ekstraknya. Tapi ternyata sinyal ibu itu sama dengan sinyal anak. Nah, kenapa bisa sinyal ibu sama dengan sinyal anak? Karena sistem saraf kita dengan sistem saraf anak kita tuh sama, mirip persis. 9 bulan dia ada di kandungan kita dengan satu sistem yang sama. Mirip, frekuensinya sama. Kalau anak kita FM, kalau di radio ya kita juga FM sama, 88,10 FM, sama tuh persis. Jadi frekuensinya nyambung satu banget. Ya. Nah, itulah di dalam tubuh manusia ada yang disebut mitokondria. Mungkin ayah bunda yang dulu pernah belajar biologi waktu SMA-nya, ada satu, bukan organ ya, mitokondria itu apa sih namanya? Sel apa jaringan ya itu disebutnya ya, itulah pokoknya mitokondria itu kan tempat buat membentuk protein. Nah, protein itu untuk membuat energi di tubuh kita. Jadi, mitokondria ibu dengan mitokondria anak itu sama. Mitokondria anak kita itu bersumbernya dari mitokondria ibu. Oleh itu kenapa perasaan ibu itu biasanya hampir selalu sama dengan anak. Oleh itu kenapa niat kita juga perlu lurus, perlu pas ke anak. Begitu juga dengan doa kita, dengan prasangka-prasangka kita, itu prasangka ibu itu sama dengan prasangka anak. Jadi meskipun kita nggak ngomong ke anak, itu anak bisa menangkap semangat yang sama, pesan yang sama. Karena apa? Mitokondria kita itu, anak kita itu dari mitokondria kita, ibunya. Nah, dari Bunda Helmiati, nah itu lebih paham ya, bagian dari sel. Betul ya Bun ya, kalau tidak salah. Itu membentuk protein. Jika anak angkat tidak berlaku, tidak. Jadi kalau kita FM, anak angkat tuh AM. Ya iyalah, bukan anak kita kan. Nah, itu tidak berlaku karena secara genetiknya mitokondrianya sama. Itulah kenapa ketika prasangka ibu, doa ibu, itu kenceng banget sampai ke anak. Disebut juga kenapa doa ibu itu mustajab tembus ke langit. Nggak ada hijab doa ibu ke arasnya Allah. Kenapa? Tembus ke langit. Karena apa? Ya itu tadi, perasaan kita, niat kita, prasangka kita tuh kenceng nyampe ke anak. Masya Allah, itulah seorang ibu. Makanya kalau di kelas-kelas parenting itu, itulah kenapa doa ibu itu mustajab. Jadi lisan seorang ibu itu kenapa tajam sekali, karena memang ya ini, hati-hati ketika kita berniat berprasangka itu tembusnya ke anak itu cepat. Ya. Jadi buat ibu-ibu nih kabar gembira ya. Anak kita itu sebetulnya ada di bawah kendali kita. Ya. Karena apa? Kalau pengen anak semangat, kitanya yang semangat duluan. Kalau kitanya udah semangat, anak itu nggak usah disuruh semangat, dia semangat sendiri. Tapi kalau anak udah nggak semangat, kita nggak semangat, anak nggak semangat, kita nuntut anak buat semangat, itu susah karena mitokondrianya sama sumbernya. Jadi setiap orang itu mitokondrianya dari ibunya, bukan dari ayahnya. Tapi kalau minta ongkos bayarin sekolah itu dari ayahnya lah ya. Nah, jadi memang di Islam itu adil ya, luar biasa. Jadi ketika kita mendoakan biar semangat itu dari ibu, tapi ketika mendoakan itu kita sebut nama ayahnya, binnya. Ketika kita mendoakan sebut nama ayahnya. Agar apa? Agar terbroadcast-nya tertuju, tepat sama si bioplasmik ini. Seperti nomor telepon kan, ada nomor yang tujuhnya, detail 085 sekian sekian sekian, itu langsung tertuju ke nomornya. Tapi kalau nggak pakai bin, itu kurang nyampe sinyalnya, kurang pas. Jadi misalnya saya doakan anak saya yang bernama Ryan misalnya. Kalau saya mendoakan kebaikan untuk yang namanya Ryan, berarti saya mendoakan untuk semua manusia di bumi ini yang namanya Ryan. Itu kan bias, doanya jadi nggak nancep gitu. Tapi kalau saya doakan, ya Allah, saya doakan semoga anak saya Ryan Hafiz Amarullah bin Roli Amarullah, itu jelek banget langsung nyampe. Sebut nama bin ayahnya. Kalau ada bin ayahnya lagi lebih baik lagi. Itu lebih tertuju lagi. Itu medan magnetiknya, bioplastiknya langsung nyampe. Sambungan kolombenya pun nyampe juga ke anak. Karena apa? Sistemnya udah sama, frekuensinya udah nyambung. Jadi meskipun anak kita jauh, ada di pesantren, di pondok, itu doa ibu itu nyampe. Kekhawatiran ibu itu akan terbungkus, tergantikan kalau kita menguatkan sinyal kolombe dari jauh.
Itulah konsep titip dan temani di PPA ini. Ya ini melalui ini cara sainsnya. Terus Bun gimana dong? Saya didik anak. Yang tahu tentang ilmu parenting cuma saya istrinya. Sedangkan bapaknya itu loh. Nah itu gimana? Biarin aja nggak apa-apa. Anak sama bapaknya frekuensinya beda. Nggak sama. Yang penting kitanya, ibunya. Bapaknya itu loh nggak pernah sholat. Dia kasar gini-gini. Biarin. Yang penting ibunya jangan kasar. Kalau ibunya udah kasar, main bentak, nah itu yang perlu diwaspadai. Karena apa? Nanti frekuensinya bisa error. Jadi seorang ibu itu hati-hati banget Bun. Jadi kalau anak lagi, ya kadang menguji kesabaran kita ya. Itulah di sana diperlukan skill kita itu ibu yang tenang. Biar apa? Biar lisan kita ketika marah itu terjaga. Ya. Jadi karena anak itu ngikutnya ke ibu, semangatnya, prasangkanya segala macam. Karena memang kita punya satu sistem sel saraf yang sama. Di dalam kandungan itu kita satu tempat saluran makan, satu tempat sel ini. Jadi memang hati-hati Bunda ya. Seorang ibu itu dijaga banget. Kalau ayahnya kasar nggak apa-apa, ayahnya keras nggak apa-apa, asal jangan ibunya yang kasar. Kalau ibunya udah kasar, harus kemana lagi dia mencari tempat ya, mencari tempat untuk pulang. Dan tubuh ibu di badan anak itu ada 75%, tubuh ayah di badan anak 25%. Ya. Jadi kata seorang sahabat bertanya sama Rasul, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan perilaku terbaik dari saya? Rasul menjawab siapa? Yang pertama, ibumu. Lalu siapa ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. 70% bukan? Lalu siapa lagi? Ayahmu. 20%. Jadi memang ibu itu benarlah adanya kalau madrasah terbaik itu ya seorang ibu. Sekarang pertanyaannya tinggal kita gimana nih jadi ibu? Nitip apa? Mendidik anak. Apakah sudah dibesarkan dengan bioplastik di kolom A yang tadi? Atau sekarang kita sudah mulai paham bahwa kolom B ini yang bisa kita lakukan adalah ya ini kolom B yang bisa kita lakukan. Dan ini slide terakhir adalah mengenal diri sendiri sebagai siapa. Mengenal diri sendiri sebagai hamba Allah. Inilah bagian terpenting dalam hidup kita, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, yang kita rencanakan, yang perlu kita sadari betul adalah kita mengenali diri sendiri kita sebagai hamba Allah. Kita ini manusia hamba yang sering bikin kita terluka, sakit hati, gemerungsung, emosi adalah kita seringkali ingin mengambil makomnya Allah sebagai Tuhan. Adalah kita ingin mengubah pasangan kita menjadi lebih baik, kita ingin mengubah anak kita jadi lebih baik, kita ingin seolah-olah ingin merubah perilaku orang lain. Padahal yang berhak membolak-balikan hati itu kan haknya Allah. Yang sering bikin kita lupa, sakit hati, dan bikin kita terluka adalah kita nggak sadar sering mengambil makomnya Allah untuk mengubah seseorang. Inilah pentingnya kita mengenal diri sebagai hamba, bahwa mau gimana pun kita kita berupaya keras, tapi kalau kita nggak sadar bahwa kita ini hamba, kita akan terus terluka. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini hamba, dan Allah yang maha berkehendak, itu kita nggak akan ngerasain luka. Gitu ya. Kadang, ya Bunda yang kadang bikin capek. Oke. Ya. Jadi memang inilah hal terpenting yang perlu kita lakukan. Ini adalah ketika kita khawatir atau takut, apa yang harus kita lakukan? Kalau kekhawatiran kita sudah berlebih, ketakutan kita sudah berlebih, apa yang kita lakukan? Istighfar. Allah sudah kasih satu template untuk mereduksi kekhawatiran kita dengan istighfar. Terus kalau masalahnya berat Bun, masih dengan istighfar kayaknya masih belum bisa. Masih belum plong dadanya. Terus gimana? Kita bisa sholat taubat. Boleh sholat taubat 2 rakaat. Setelah sholat taubat 2 rakaat, kayaknya masih khawatir, masih takut Bun. Besoknya sholat taubat lagi. Masih juga Bun, besoknya sholat taubat lagi.
Masih Bun, besoknya sholat tobat lagi. Karena apa? Sholat tobat itu mempercepat desain baru di Kolombe tadi. Karena kan sholat itu kan ada gerakannya kan. Nah, gerakan-gerakan itu yang bikin sistem saraf kita ini lentur. Jadi pesan dari otak itu cepat terbroadcast ke badan kita. Jadi proses proses broadcast otaknya dari sel otak ke seluruh tubuhnya itu lebih cepat kalau kita gerakan-gerakan dengan sholat tobat. Gitu ya. Jadi ketika ada prasangka buruk hadir, ya, kolom A itu kita tidak bisa buru-buru menendang perasaan itu ya. Kita counter dengan prasangka baik. Kalau mau lebih kuat lagi, seperti tadi yang saya bilang, angkat tangan kita, prasangka baik ini kita ubah jadi doa. Maka apalagi yang paling kuat di dunia ini, sesuatu yang Masya Allah dahsyat, efeknya itu doa. Ya, misalnya anak kita lagi camping, lagi musim hujan nih kan, terus tiba-tiba kepikiran atau terlintas bayangan, misalnya anaknya jatuh, takut licin, itu bisa kemungkinan dua hal, bisa jadi itu hayalan kita, mungkin firasat. Itu kita jangan dulu mendang, itu mungkin cuma hayalan, bisa jadi itu firasat mungkin ya. Tapi karena kita mungkin belum terbiasa sama yang namanya firasat, itu perlu kita sadarin bahwa astagfirullahaladzim, ya, karena kan kita nggak bisa langsung hadir ke sana ngeliatin anak 24 jam, ya. Kita counter dengan prasangka baik dan kita kuatkan dengan mengangkat tangan kita menjadi doa. Ya Allah, Engkau yang Maha melindungi. Kita kirim sel saraf sambungan otak di Kolombe kan, biar terbroadcast ke sana, nyampe anak kita insya Allah dijaga sama Allah. Itu mungkin kawan-kawan, jadi mendesain otak itu kita kuatkan Kolombenya, kita tambah angkat tangan kita dengan menjadi doa, dan insya Allah itu menjadi kuantum atau lompatan yang luar biasa yang bisa mengcounter semua kekhawatiran, ketakutan kita yang selama ini. Dan kita bisa mengurangi kekeliruan-kekeliruan kita yang mungkin kesalahan pengasuhan, kesalahan kita menjadi orang tua gitu ya. Kita bisa kok mendesain sendiri. Kita bisa pilih kok mau dikuatkan kolom yang A atau kolom yang B. Itu mungkin kawan-kawan dari saya, sudah 9:30. Boleh kalau misalkan masih ada waktu sharing, ngobrol, diskusi, tapi kalau waktunya kurang, sudah tidak cukup, mungkin lain kali insya Allah kita bisa bahas lebih jauh lagi di masa-masa yang akan datang. Nanti mungkin kita bisa kaji lagi kenapa sih tidur itu harus miring ke kanan gitu kan. Kata Rasul itu sunahnya harus miring ke kanan. Kenapa ke kamar mandi harus kaki kiri dulu? Kenapa makan harus dengan tangan kanan, nggak boleh tangan kiri? Itu Masya Allah kalau dipelajari itu, Allahu Akbar. Dahsyat. Ya, jadi mungkin insya Allah mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi buat membahas sunah-sunah yang lain, mengenali diri kita, kenapa Allah merintahkan kita harus begini, harus begitu, agar apa? Agar tidak lain hanya menambah kecintaan kita sama Allah, yang Maha Agung, yang Maha Besar. Terima kasih, saya kembalikan ke Kanida. Silakan Kanida. Masya Allah, barakallahu fiik ya Bunda Ambar atas penyampaiannya, materi yang sangat luar biasa ya, tentang otak. Luar biasa ya, sahabat webinar Teras PPA sekalian. Kita sudah belajar banyak sekali ya, dimulai dari tadi program otaknya, kemudian ada yang kodar dan kodok, kemudian langsung masuk kepada sesi latihan pula ya, pakai kolom A, kolom B, dan juga diakhiri dengan mengenal diri sebagai hamba Allah. Jadi tahu mana yang harus kita pikirkan, mana yang harus kita tidak pikirkan, dan juga jangan sampai kita mengambil alih makamnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk membuka sesi Q&A pada malam hari ini, mungkin boleh bagi rekan-rekan atau keluarga Teras PPA untuk tanya langsung nih ya Bunda Ambar, boleh ya, mungkin boleh sama-sama di follow nih Instagramnya Bunda Ambar, yaitu di @ambarinadf. Nanti bisa langsung pesan kirim atau direct message atau DM ke Bunda Ambar terkait pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan ya. Jangan lupa follow juga dan juga ikuti konten-konten yang diberikan oleh Bunda Ambar tentunya ya. Baik, sebelum kita masuk ke closing statement dan juga teras review, insya Allah
saat ini akan ada iklan sebentar, Masya Allah. Iklan apa ya ini? Masya Allah. Yaitu, alhamdulillah, insya Allah iklan ini adalah iklan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para alumni PPA yang ingin bergerak di dimensi finansial. Segera hadir ya kabar bahagia ini, insya Allah mentoring bisnis bersama para guru dan juga mentor bisnis di Peradaban IOA akan segera dibuka nih, Masya Allah. Jadi bagi keluarga Teras PPA yang mungkin bingung mau mulai bisnis dari mana, kemudian ingin mempunyai ikhtiar bisnis yang terjaga dalam keberkahan dan juga menghasilkan keberlimpahan, kemudian ingin berkumpul bersama para pejuang bisnis yang satu visi dan juga satu frekuensi, kemudian ingin menjalankan bisnis dengan profesional, namun masih terjaga dalam ruh spiritual dan juga ingin menjadi bendahara umat mungkin ya yang berperan terdepan dalam proyek-proyek kebaikan. Nah, segera ikuti launching program mentoring bisnis angkatan 1 Peradaban IOA ini, ya insya Allah akan dilaksanakan sesegera mungkin, dan juga ini kuotanya terbatas ya, jadi diharapkan kepada keluarga Teras PPA sekalian untuk segera nih cepat-cepatan mana yang duluan untuk mendaftar. Insya Allah dialah yang insya Allah akan mengikuti program yang akan diselenggarakan itu. Baik, sebelum kita menutup kajian webinar Teras PPA pada malam hari ini, barangkali ada closing statement yang ingin diberikan atau disampaikan oleh Bunda Ambar, dipersilahkan. Baik, kawan-kawan, untuk closing statement apa ya? Jadi sebenarnya di slide terakhir sih ya, clue-nya gitu ya, kata kuncinya. Jadi hal terpenting dari semua hal yang kita pelajari hari ini adalah kita mengenali diri kita sebagai hamba Allah. Kalau kita sudah sadar bahwa kita ini hamba dan Allah itu Tuhan yang maha berkehendak, maka rukun iman yang keenam, qada dan qadar tadi itu insya Allah bisa terlewati dengan baik dan kita menjadi mukmin yang benar-benar beriman, penuh keimanan bahwa segala sesuatu yang enak atau tidak enak itu memang dari Allah, dan insya Allah dari Sang Maha Cinta itu isinya pasti cinta, dari Sang Maha Baik itu isinya pasti baik, dan kadang hanya bungkusnya aja yang mungkin kita rasa nggak enak. Tapi insya Allah semua yang Allah hadirkan oleh kita untuk kita itu semuanya baik dan karena kasih sayang Allah. Dan kekhawatiran juga bagian dari fitrah yang Allah kasih. Dan insya Allah kita pun bisa memilih untuk meyakini bahwa segala sesuatu sudah Allah siapkan, dan kita semakin sadar bahwa kita ini hamba. Jangan pernah mengambil makamnya Allah, karena itu akan menyakitkan rasanya ketika kita ingin mengubah sesuatu atau seseorang, dan itu bikin kita akan bikin semakin sakit. Jadi kenali diri kita, siapa kita ini hamba, dan kita ini siap menjalankan apapun yang sudah Allah siapkan untuk kita. Itu saja mungkin Kanidah, dari saya mohon maaf lahir batin kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Insya Allah kita bisa silaturahim lagi di kesempatan yang lain. Baik, Masya Allah, jazakillah khairan katsiran. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bunda Ambar atas penyampaian materinya, dan insya Allah kita masuk kepada teras review ya, keluarga besar Teras PPA sekalian. Alhamdulillah telah kita pelajari bersama-sama tentang neuron, yang mana tiap satu sel syaraf memiliki maksimal 20.000 dendrit, dan setiap dendrit bercabang menjadi sinaps ya, dan juga ada 2 program otak, di mana program dari dasar atau sambungan otomatis itu koder, dan program yang diupayakan atau disambungkan adalah qadha ya. Dan juga sistem syaraf manusia juga membawa peran ke seluruh tubuh manusia tentunya, dan jangan lupa tentang quantum leap thinking yang ada di Quran surat Az-Zariyat ya. Dan juga terakhir adalah mengenal diri sebagai hamba Allah. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bunda Ambar atas penyampaiannya dalam sesi webinar Teras PPA kali ini. Dan juga terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran kepada keluarga Teras PPA yang telah hadir dan juga menyimak materi di sesi pada malam hari ini. Sampai bertemu di pertemuan webinar Teras PPA dan program Teras Talk Show lainnya yang akan datang. Semoga Allah senantiasa berikan rahmat dan juga keridhaannya agar kita dapat
dimudahkan untuk terus berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah mampunkan kita untuk istiqomah menjadi sebaik-sebaik hamba. Dan juga terima kasih kepada tim yang bertugas pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Saya Mbak Nida selaku pembawa acara pada malam hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana terdapat ucapan ataupun sikap yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam, marilah bersama-sama kita lafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beristighfar, astaghfirullahalazim, 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 dan disempurnakan dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah webinar teras sekalian, mohon izin untuk menutup ruangan Zoom dalam hitungan mundur. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Barakallahu. Barakallah. Assalamualaikum.